Selamat malam para pemirsa yang budiman. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Hazar Absari dalam acara Hazar Games Tour. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas dan menguak rahasia dari dan khasiat dari batu-batu alam juga batu mulia yang merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Mungkin pemirsa khususnya para kolektor batu sudah mengetahui beberapa manfaat dari batu tersebut. Banyak juga yang mempercayainya dapat mencegah ataupun menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun di samping itu juga beberapa khasiat dan manfaat yang didukung oleh batu akik dan batu mulia tersebut dapat menimbulkan perasaan percaya diri dan dipercaya juga mengandung nilai magis. Magic. Baiklah, mari kita bahas satu persatu mengenai bebatuan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Mungkin kalau dalam bahasa ilmiah itu agate atau akik ya, kalau dalam bahasa kita dapat membantu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian secara fisikal dan emosional. Legenda mengatakan bahwa pemakai akik akan dilindungi dari bahaya dan membangkitkan pemakaiannya dengan keberanian. Akik dipercaya dapat menyembuhkan penyakit insomnia. Kalian tahu insomnia? Insomnia itu kesulitan untuk tidur yang parah, memberikan mimpi indah dan memberi ashab bagi keseimbangan tubuh. Jenis-jenis akik dengan kemampuannya, yang pertama itu akik lumut. Akik lumut fungsinya dapat meningkatkan hubungan dengan alam sekitar. Lumut hijau membantu menghilangkan racun dalam darah dan menyeimbangkan energi emosional. Lumut merah, kalian tahu ada jenis lumut hijau dan lumut merah. Lumut merah membantu membersihkan darah serta menambah stamina fisik. Yang kedua mungkin akik pohon, kalau bisa disebut kalau dalam bahasa kita itu fosil pohon ya. Itu fungsinya untuk menolong di dalam melakukan introspeksi diri dengan lebih jelas, melihat dunia melalui sudut pandang yang lebih luas dan menurunkan demam serta kadar racun. Yang ketiga mungkin akik garis atau pita, kayak Sulaiman bin Derajat kan ada garis-garisnya gitu. Itu membantu fungsinya ya untuk membantu dalam, kalau nggak salah tuh, menarik kekuatan, mengatasi rasa tidak mempunyai cukup kekuatan atau keberanian. Yang keempat itu akik renda atau jalina ya, mungkin kalian agak mendengarnya itu agak nggak publikasi mungkin ya. Itu fungsinya mengatasi keputusasaan dan depresi, menimbulkan kegembiraan serta relaksasi dari tegangan otot serta kejang. Kalian tuh kejang ya, akik renda biru membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan memberi ketenangan emosi. Yang kelima, akik menyerupai bulu burung. Itu fungsinya untuk menguatkan pembuluh darah dan mengatasi rasa takut tanpa sebab yang jelas. Ya, kayak FSMR gitu. Berguna untuk mengurangi rasa takut dalam berburu atau menemukan arah. Ya. Akik bintik-bintik, perlindungan ekstra. Tahu kalian akik bintik-bintik? Kalebek oval itu akik bintik-bintik. Itu fungsinya untuk perlindungan ekstra terhadap pelawak atau pengembara. Salah satu batu para petualang kalau akik bintik-bintik. Akik mata, terus lagi ada akik mata ya, kalian tahulah kayak Sulaiman mata. Itu kan kebanyakan yang banyaknya kan yang disebutkan Iran, Yaman atau Sulaiman. Itu fungsinya untuk melindungi dari kerusakan pada tubuh dan menghilangkan pikiran negatif. Terus ada lagi akik dendrit. Fungsinya untuk menyeimbangkan kadar gula darah, merupakan batu para petualang untuk memberikan keamanan dan kekuatan. Terus ada lagi dari negara sebelah, itu namanya akik India. Ya bisa disebut sama kita itu akik Sulaiman. Itu fungsinya untuk memberikan kekuatan jasmani, mengatasi perasaan tidak ya perasaan aman atau tidak sejahtera, dan menghilangkan kelemahan fisik serta emosional. Terus selanjutnya itu ada akik Botswana. Akik Botswana
itu fungsinya untuk mengatasi ketidakpastian dari arah dan tujuan pribadi. Alexandrite dapat menolong orang untuk memuaskan pikiran dan diri sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperbesar kemampuan untuk merasakan kebahagiaan. Di Rusia, Alexandrite dipercayai sebagai pembawa pertanda baik. Alexandrite juga dapat menstimulasi kekuatan seksual serta mengatasi rasa tidak cukup ada cinta di dalam hidup seseorang. Ametis digunakan untuk meningkatkan kekuatan batin atau spiritual serta kewaspadaan institutif seseorang. Juga digunakan untuk meredakan sakit kepala. Kalau misalkan kalian migrain, itu bisa pakai Alexandrite. Cuman itu gimana pemikiran kita aja. Kalau misalkan kita yakin sama Gusti Allah, insya Allah itu bakal sembuh. Ya, legenda mengatakan menggunakan emetis atau minuman dari cawan yang terbuat darinya akan mencegah terjadinya keracunan. Gitu, teman-teman. Jadi, seperti yang namanya aquamarine. Aquamarine itu fungsinya sering digunakan untuk suatu harapan baik, maaf ya. Itu merupakan harapan baik di dalam menjalani percintaan dan berbelas kasih. Dikatakan dapat menolong meredakan depresi dan kesedihan. Selain itu juga dipercayai dapat membangkitkan kembali rasa cinta pada pasangan yang telah lama menikah dan membantu mendapatkan teman-teman baru. Menurut legenda, memakai aquamarine sebagai anting atau giwang, akan membawa cinta dan pengaruh baiknya. Kegunaan lainnya yaitu membantu mata atau penglihatan, mengurangi retensi cairan tubuh, serta memberi keamanan dalam berjalan melalui lautan. Ya, selanjutnya itu ada bloodstone. Kegunaan utamanya adalah menstimulasi aliran energi untuk semua penyembuhan, memerangi rasa trauma fisik, menghilangkan pembatasan-pembatasan emosi, dan menstimulasi peredaran darah. Bloodstone dipercayai dapat menghentikan peredaran hanya dengan sentuhan belaka. Selain fungsinya untuk pembuatan perdarahan hanya dengan sentuhan belaka tradisional, selama ini bloodstone digunakan juga untuk menambah wawasan pandang seseorang terhadap dunia. Terus ada lagi yang namanya carnelian. Carnelian digunakan untuk menjernihkan pikiran. Ya, bisa disebut dengan tidak mampu untuk melihat kenyataan. Dapat menyeimbangkan proses berpikir dan kreativitas serta meningkatkan level atau tingkat energi. Sekitar tahun, kalau nggak salah dulu tuh 1700-an, Carnelian dikatakan dapat memberikan kekuatan dan perlindungan, membawa keberuntungan serta kenyamanan. Nah, 100 tahun kemudian di tahun 1800, Carnelian dianggap mampu menolong orang yang memerlukan keberanian untuk berbicara. Begitu. Iya, sebagian lagi masih banyak ya. Salah satunya ada lagi yang namanya Christophas. Saya juga punya Christophas, cuman yang warna kuning. Christophas sering digunakan untuk perlindungan spiritual dan mengatasi kelelahan jiwa atau emosi. Sering disebut sebagai batu kemenangan atau victory stone. Pada tahun, kalau nggak salah dulu 1800-an, Christophas dikatakan dapat membantu pencuri untuk menjadi hilang dari pandangannya, invisibility. Khasiat lainnya yaitu memperkuat jantung dan mata, membantu konsentrasi dalam bekerja, mencegah mimpi buruk, mengusir iblis, dan menghilangkan kerumitan pikiran. Batu ini baik dipakai oleh orang yang banyak bekerja dengan menggunakan otak, atau pengarang, pencipta lagu, pegawai bank, mungkin itu kan berperan dalam otak, bukan di otot saja. Terus ada lagi sitrin. Kalau dalam bahasa kita mungkin cempaka ya, sitrin. Sitrin dikatakan dapat membantu orang untuk berhubungan dengan arwah atau spiritual, membantu membantu asimilasi dari makanan, membantu orang yang tidak cakap dalam berkomunikasi secara terbuka, serta mengembangkan ketenagaan mental. Terus ada lagi mungkin teman-teman tahu sama yang namanya diamond atau berlian. Diamond dapat meningkatkan kualitas diri dan kemampuan